Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muin, MSc MM, selaku Ketua Penguji dan Guru Besar. Kemudian Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM, selaku Promotor. Bapak Dr. Haris Madi Istriatno, MSI, selaku Co-Promotor. Dan Ibu Dr. Maharlinda SEMM sebagai oponen ahli. Sidang terbuka promosi berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja, serta implikasinya pada komitmen karyawan kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi. Lukman Hadi, nomor pokok 1466390074. Ada program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI 2021. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini saya mencoba melihat industri kabel merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur listrik suatu negara. Perkembangan dunia saat ini berkembang semakin pesat sehingga perusahaan di dalam mengelola usaha diharapkan mampu bersaing dan mempertahankan usahanya. Sebagai salah satu adalah menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan efektif dan efisien. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri yang kegiatan utamanya adalah memproduksi berbagai jenis kabel, maka komitmen organisasi karyawan bagian produksi memegang peranan yang sangat penting. Rendahnya komitmen organisasi karyawan bagian produksi terlihat dari hasil produksi yang sering tidak tercapai target. Berikut penulis sajikan data mengenai target realisasi produksi 5 tahun terakhir pada kawasan industri Kabupaten Bekasi. Tahun 2014 sampai dengan 2018, targetnya 5.050, tahun 2014 realisasinya 6.087, presentasi realisasi 120%. 2015 targetnya 5.550, realisasi 5.015. Persentase realisasi 90%. 2016 sampai target 6.050, realisasinya 4.435. Persentasinya adalah 73%. 2017 5.500, realisasinya adalah 3.598. Persentase realisasinya 65%. 2018 target 4.900, realisasinya 3.148, presentasi realisasinya 60%. Sumber dari Biro SDM dan Umum Industri Kabel Kabupaten Bekasi. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014, realisasi produksi melebihi target, yaitu 120%. Sedangkan pada tahun 2015, realisasi produksi mengalami penurunan, yaitu mencapai besar 90%. Demikian juga pada tahun 2016, realisasinya mencapai 73%. Pada 2017, realisasi produksinya juga menurun, hanya mencapai 65%. Serta pada tahun 2018, realisasi produksi juga menurun hanya sebesar 64%. Ini presentasi ketidakhadiran karyawan pada tahun 2015 kawasan industri Kabupaten Bekasi. Kita lihat di gambar di atas, dapat kita lihat bahwa ketidakhadiran karyawan bagian produksi selalu mengalami peningkatan di setiap triwulannya selama 2016. Peningkatan yang terjadi cukup besar. Dari triwulan ke-1 ke triwulan kedua terdapat peningkatan sebesar 4,4%, yaitu sebesar 2,71% menjadi 31,5%. Sedangkan triwulan kedua ke triwulan ketiga terdapat peningkatan sebesar 4,8%. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada triwulan ketiga menuju triwulan keempat, yaitu sebesar 7,1% dari 36,3% menjadi 43,4%. Distribusi frekuensi berhubungan dengan kepuasan kerja. Jadi, dari tabel di sini bisa digambarkan bahwa tabel distribusi frekuensi berdasarkan gaji menunjukkan sebanyak 72 orang atau 72 responden memiliki persepsi yang buruk terkait gaji yang mereka dapatkan. Hal ini diartikan bahwa sebagian besar responden merasa belum puas terhadap gaji yang mereka terima. Ketidakhadiran karyawan memberi pengaruh yang cukup berarti terhadap ketidakpuasan karyawan. Tinggi tingkatnya absensi karyawan bagian produksi
menyebabkan karyawan bagian prosedur tidak dapat bekerja maksimal. Ketidakhadirannya cukup tinggi, membuat karyawan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikasi lain yang berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan harus mendapat perhatian, yaitu promosi kerja. Masih ditemukannya penempatan orang yang tidak pada tempatnya. Ini tidak sesuai dengan jabatan atau kemampuan kerjanya. Kurangnya penghargaan terhadap karyawan yang berkinerja baik. Banyak faktor yang diduga mempengaruhi komitmen karyawan, diantaranya adalah kepemimpinan, kompetensi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan industri kabel Kabupaten Bekasi? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja karyawan kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan karyawan kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi? Keempat, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan, kompetensi, lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi? Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen karyawan kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi? Apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap komitmen karyawan kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi? Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen karyawan kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi? Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen karyawan kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan, kompetensi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen karyawan kawasan industri Kabupaten Bekasi? Tinjauan teori. Tinjauan teori di sini komitmen organisasi atau organizational commitment. Jadi komitmen adalah tingkatan di mana pekerja mengidentifikasi organisasi, tujuan dan harapannya sehingga adanya keinginan untuk tetap menjaga anggota organisasi tersebut. Diperoleh sumbernya dari Ivan Sevik, John Robert, dan Matterson, serta Maude. Yang kedua, kepuasan kerja atau job satisfaction. Kepuasan kerja adalah emosi atau perasaan positif yang muncul dari persepsi karyawan mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Sumber dari Melo, MB Barbosa, MA Souza, 2011 halaman 11, Robin dalam Handrianja 2008 halaman 291 dan Kahmat Dadang 2013 halaman 15. Kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin dalam upaya mempengaruhi orang lain atau kelompok lain agar mau berpikir atau berperilaku, bertindak, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang tertentu. Sumber dari Manulang dalam jurnal Edi Suryadi 2016 halaman 6, Gibson dalam jurnal Edi Suryadi 2010 halaman 6, Robin Stephen dan Timothy 2011 halaman 410, serta Suradinata dan Siagian Sondang pada 2008 halaman 12. Kompetensi atau competence. Kompetensi adalah kemampuan dan kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif. Sumber dari Dressler Gary, Armstrong, Gosma Bele dan William dalam Mulyasa, Sedarma Yanti, Prayitno Widodo dan Suprapto, serta Mulyasa. Lingkungan kerja atau work environment. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja atau karyawan yang dapat mengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga akan diperoleh hasil kerja yang maksimal, di mana lingkungan kerja tersebut terdapat fasilitas kerja yang mendukung karyawan dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada karyawan kerja dalam suatu perusahaan. Sumber dari Alex Sumaji Ditismito, Teddy Priyono, Azari, Edi Sutrisno, Sunyoto, Milton, dan lain-lain. Kemudian kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini adalah gambarannya adalah kepemimpinan, kompetensi, lingkungan kerja secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan,
Dan kemudian kepemimpinan kompetensi lingkungan kerja serta kepuasan secara bersama-sama terhadap komitmen karyawan. Metode populasi dan sampel penelitian. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan atau explanatory, atau penelitian jenis eksplanasi. Sebenarnya adalah kelanjutan metode dari deskriptif, juga asosiatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu dengan variabel yang lain. Sedangkan metode penelitian atau explanatory research adalah suatu bentuk jenis desain penelitian yang memiliki tujuan utama menyediakan wawasan dan pemahaman dari suatu masalah yang dihadapi peneliti. Populasi adalah ada pada penelitian ini sebanyak 20.000 orang karyawan atau staf pada karyawan industri kabel Kabupaten Bekasi dengan rincian sebagai berikut. PT Supreme Cable Manufacturing dan Commerce Tbk 8.895 orang, PT Makita Mega Makmur Karsa adalah sebesar 5.865 orang, sedangkan PT Sanyo Indonesia sebesar 5.240 orang. Sampel. Ukuran sampel penelitian ini adalah jumlah indikator dikali 5. Jadi 50 dikali 5 sebanyak 250 orang. Sedangkan penentuan jumlah sampel yaitu proportionate random sampling dengan perhitungan sebagai berikut. Dari perhitungan yang diperoleh adalah PT Supreme Cable, populasinya ada 8.895, jadi 8.895 dibagi 20.000 dikali 250, sebanyak 111,18, atau dibulatkan 112. Nah, pretest per orang 112 dibagi 250 kali 30 sebanyak 13. PT Makita 5.865 populasi, sedangkan sampelnya adalah 5.865 dibagi 20.000 dikali 250 diperoleh 73,31 dibulatkan menjadi 73. Pretestnya adalah 73 per 250 kali 30 adalah 9. Sedangkan PT Sanyo Indonesia populasinya adalah 5.240, sampelnya adalah 5.240 per 20.000 dikali 250 adalah 65, dibulatkan adalah sebesar 65. Sedangkan pretestnya adalah 65 per 250 kali 30 sama dengan 8 orang. Total semuanya adalah sebesar 30. Teknik pengambilan sampel ini merupakan teknik pengambilan sampel di masing-masing perusahaan, yaitu simple random sampling. Hasil dan pembahasan. Hasil dari pembahasan, metode hasil bisa digambarkan adalah sebagai berikut, yaitu seberapa besar masing-masing penelitian ini bisa mempengaruhi dari kepuasan konsumen yang ada. Kita lihat di sini, hasil pengujiannya adalah kepemimpinan tidak mempengaruhi terhadap kepuasan kerja. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Sebesar H1 koefisiennya adalah 0,30, T value-nya adalah 4,62, sedangkan kriteria TF-nya adalah 1,90. Kesimpulan dari statistik, H0 ditolak, H1A diterima. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. H2, kompetensi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, sebesar dan H-nya adalah kompetensi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Koefisiennya adalah R kuadratnya 0,28, T value-nya adalah TF variabelnya adalah 3,30, sedangkan T kriteria F adalah sebesar 1,96. H0 ditolak dan HA diterima. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan H3, koefisien variabelnya adalah 0,37, TFL-nya adalah 5,65, dan T kriteria F kriterianya adalah 1,96. H0 ditolak, HA diterima. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. H4, koefisien jalurnya adalah 0,51,
FT-nya adalah 88,3, sedangkan T ini adalah 3,84. 0 ditolak dan HA diterima. Kepemimpinan, kompetensi, dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. H5-nya adalah koefisien jalur R kuadratnya adalah 0,29, FT-nya adalah 4,96, sedangkan T-nya adalah 1,96. H0 ditolak dan HA diterima. Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap signifikan organisasi. Hasil pengujian H6, R kuadrat 0,32, kemudian adalah di sini T tabelnya adalah sebesar 5,12, sedangkan T hitung 1,96, H0 diterima dan terima. Dan ini adalah gambaran pengajian uji hipotesis sampai dengan H9. Kesimpulan, kepemimpinan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi 0,30 dan nilai T hitung 4,62 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,96. Dimensi yang merefleksikan kepemimpinan adalah dimensi membangkitkan semangat kerja dengan nilai standar loading factor adalah sebesar 0,89, lebih besar dari dimensi pemandu karyawan dan mengendalikan emosi. Adapun indikator kebangkitan semangat kerja adalah mempengaruhi bawahan. Kesimpulan kedua, kompetensi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi 0,28 dan nilai T hitung 3,30 lebih besar daripada T tabel 1,96. Dimensi yang merefleksikan kompetensi adalah dimensi keterampilan dengan nilai standar loading factor adalah sebesar 0,90, lebih besar dari dimensi pengetahuan dan kemampuan. Adapun indikator keterampilan adalah tidak melakukan kesalahan. Lingkungan kerja. Simpulan yang ketiga, terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi 0,37 dan nilai T hitung 5,65 lebih besar dari T tabel 1,96. Dimensi yang merefleksikan lingkungan kerja adalah dimensi penerangan dengan standar loading factor sebesar 0,79 lebih besar daripada dimensi kebersihan, pertukaran udara, keamanan, dan kebisingan. Adapun indikator penerangan adalah membutuhkan ketelitian. Kesimpulan yang keempat, kepemimpinan, kompetensi, dan lingkungan kerja secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Nilai F hitung 88,33 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,84. Variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan kerja adalah variabel lingkungan kerja dengan koefisien regresi terbesar yaitu 0,37 jika dibandingkan dengan variabel kepemimpinan hanya 0,30 dan kompetensi hanya 0,28. Selanjutnya, kontribusi R-square variabel eksogen, kepemimpinan, kompetensi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,51 atau 51%. Sedangkan sisanya adalah 0,49 atau 49% dikontribusikan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Yang kelima, kepemimpinan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan dengan koefisien regresi 0,29 dan nilai T hitung 4,98 lebih besar daripada T tabel 1,96. Dimensi yang merefleksikan kepemimpinan adalah dimensi membangkitkan semangat kerja dengan nilai standar loading factor sebesar 0,89, lebih besar dari dimensi pemandu karyawan dan mengendalikan emosi. Adapun indikator membangkitkan semangat kerja adalah mempengaruhi bawahan. Kesimpulan keenam, kompetensi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan dengan koefisien regresi 0,32 dan nilai T hitung 5,17 lebih besar daripada T tabel 1,96. Dimensi yang merefleksikan kompetensi adalah dimensi keterampilan dengan nilai standar loading factor sebesar 0,90, lebih besar daripada dimensi pengetahuan dan kemampuan. Adapun indikator keterampilan adalah tidak melakukan kesalahan. Kesimpulan ketujuh, lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan
dengan koefisien regresi 0,30 dan nilai T hitung 4,67 lebih besar daripada T tabel 1,96. Dimensi yang merefleksikan lingkungan kerja adalah dimensi penerangan dengan nilai standar Uling faktor sebesar 0,79 lebih besar dari dimensi kebersihan, pertukaran udara, keamanan, dan kebisingan. Adapun indikator penerangan adalah membutuhkan ketelitian. Kesimpulan ke-8, kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan dengan koefisien regresi 0,41 dan nilai T hitung 6,86 lebih besar dari T tabel 1,96. Dimensi yang merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi pengawasan dengan nilai standar loading factor sebesar 0,83, lebih besar daripada dimensi gaji, promosi, pekerjaan itu sendiri, dan rekan kerja. Adapun indikator pengawasan adalah pengawasan represif, sedangkan dimensi yang merefleksikan komitmen karyawan adalah dimensi konsisten karyawan dengan indikator selalu mengembangkan kemampuan. Kesimpulan ke-9, kepemimpinan, kompetensi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan dengan nilai F hitung 356,32 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,84. Variabel yang dominan mempengaruhi komitmen karyawan adalah variabel kepuasan kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,41 jika dibandingkan dengan variabel kepemimpinan hanya 0,29, kompetensi hanya 0,32 dan lingkungan kerja hanya 0,30. Selanjutnya, kontribusi atau R-square, variabel-variabel eksogen kepemimpinan, kompetensi, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja terhadap komitmen karyawan sebesar adalah 0,85 atau 85%, sedangkan sisanya sebesar 0,15 atau 15% didistribusikan oleh variabel-variabel yang tidak diteliti. Implikasi penelitian. Implikasi teoritis, komitmen karyawan kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi, terutama pada dimensi konsisten karyawan, akan mampu ditingkatkan jika kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi mampu meningkatkan kepuasan kerja, terutama pada dimensi pengawasan. Kepuasan kerja akan mampu ditingkatkan jika kawasan industri kabel Kabupaten Bekasi mampu meningkatkan kepemimpinan, terutama pada dimensi membangkitkan semangat kerja, yang didukung dengan meningkatkan kompetensi, terutama pada dimensi tidak melakukan kesalahan, serta didukung dengan meningkatkan lingkungan kerja, terutama pada dimensi penerangan. Implikasi manajerial, hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kepemimpinan dengan tingkat kemampuan pimpinan dalam membangkitkan semangat kerja, kompetensi dengan tingginya keterampilan karyawan dan lingkungan kerja, dengan baiknya penerangan kerja pada perusahaan kabel kawasan industri kabel di Kabupaten Bekasi mampu disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya kepuasan kerja, terutama dengan tingginya kepuasan atas pengawasan pada karyawan perusahaan kabel di kawasan industri kabel di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil temuan tersebut, implikasi manajerial yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kepuasan kerja dengan melalui meningkatnya lingkungan kerja, dengan memperhatikan dimensi yang paling dominan, yaitu dimensi aspek penerangan, sehingga perusahaan kabel di kawasan industri kabel di Kabupaten Bekasi mampu meningkatkan tingkat penerangan untuk kebutuhan ketelitian kerja karyawan, dan tingkat menunjang kelancaran kerja karyawan selain pada aspek penerangan, lingkungan kerja, juga harus ditingkatkan adalah seperti tingkat pertukaran udara yang memerlukan sirkulasi udara yang baik, tingkat keamanan dalam peralatan dan fasilitas, tingkat kebisingan masih relatif kurang, kedap suara, tingkat kebisingan yang masih memerlukan alat penutup telinga yang memadai. Kemudian yang kedua dari implikasi manajerial adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kepemimpinan dengan tingginya pimpinan yang membangkitkan semangat kerja karyawan, kompetensi dengan tingginya keterampilan karyawan, lingkungan kerja dengan baiknya penerangan kerja, serta kepuasan kerja dengan tingginya kepuasan atas pengawasan yang represif pada perusahaan kabel di kawasan industri kabel di Kabupaten Bekasi, mampu disatukan
dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap meningkatnya komitmen karyawan, terutama dengan tingginya keterikatan dan konsistensi karyawan pada perusahaan kabel di kawasan industri kabel di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil temuan tersebut, implikasi manajerial dapat diterapkan perusahaan kabel di kawasan industri kabel di Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan komitmen karyawan dengan melalui peningkatan kepuasan kerja pada karyawan dengan memperhatikan dimensi dominan, yang dimana dimensi kepuasan adalah pengawasan, sehingga perusahaan kabel di kawasan industri di Kabupaten Bekasi harus mampu meningkatkan kepuasan kerja, terutama kepuasan atas pengawasan represif atau pengawasan preventif. Selain pada kepuasan pengawasan kerja harus ditingkatkan adalah seperti tingkat kepuasan, seperti jumlah gaji, tingkat kepuasan, kesempatan dan kepastian dalam promosi jabatan, tingkat kepuasan atas pengawasan represif dan preventif, tingkat kepuasan atas kebebasan dalam bekerja, tingkat kepuasan atas perasaan senasib dan saling bantu dalam bekerja. Saran manajerial. Pada penelitian ini, variabel kepemimpinan merupakan variabel yang relatif paling kecil pengaruhnya terhadap komitmen karyawan pada perusahaan kabel di kawasan industri Kabupaten Bekasi, sehingga variabel kepemimpinan disarankan untuk dimasukkan dalam penelitian selanjutnya pada objek penelitian yang berbeda. Pada variabel kepuasan kerja terdapat kontribusi pengaruh dari variabel kepemimpinan, kompetensi, lingkungan kerja sebesar 51%. Untuk itu terhadap 49% disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel lain seperti variabel keterlibatan karyawan dan motivasi, sehingga diharapkan kontribusi pengaruh terhadap komitmen karyawan perusahaan kabel di kawasan industri Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih bersaing lagi. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan variabel kepuasan kerja sebagai variabel antara atau mediating, sehingga untuk penelitian selanjutnya kemungkinan akan dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila menggunakan variabel lain seperti variabel organizational citizen behavior atau OCB atau motivasi sebagai variabel mediasi. Yang keempat, penelitian ini dapat juga dilakukan pada perusahaan kabel kawasan industri lain atau dalam skala nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.